Oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita Donghua si Shinji season 5 episode ke berapa ini ya guys ya, 43, 44, 45 ya. Nah, seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kan baru juga diuploadnya kemarin atuh ya, nggak usah di review atuh lah ya. Kalau gitu langsung aja lah kita terobos. Begitu tantangan dilontarkan, pertarungan antara Raja Rahu dan Raja Jan pun berlangsung, di mana mereka saling mengadukan kekuatan senjata masing-masing demi bisa mengalahkan satu sama lain. Setelah saling adu berkali-kali, keduanya masih tampak imbang, sehingga hal itu membuat para penonton berkomentar mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki Raja Rahu sangat kuat luar biasa, padahal dia baru saja selesai berduel melawan Rajaku. Para pendukung Rahu menilai bahwa meskipun Raja Rahu berturut-turut melawan dua Raja Asura, kekuatannya masih tidak tertinggal dari lawan yang dihadapinya. Sementara para penonton berkomentar, Raja Rahu masih tampak fokus bertempur, di mana kali ini dia tampak mengejar-ngejar Raja Jan yang terus-terusan berusaha menghindar. Penghindaran tersebut lantas membuat Raja Rahu semakin geram hingga mengatakan bahwa jika Raja Jan terus menghindarinya, maka dipastikan dia akan menemui jalan buntu serta tidak bisa bertahan hidup lagi. Alhasil perkataan Rahu tersebut akhirnya mendapat respon berupa serangan balik dari Raja Jan yang seketika melempari Rahu dengan kekuatan senjatanya hingga membuat keduanya terjatuh dari udara secara berjamaah. Melihat Raja Rahu dan Raja Jan terjatuh di tengah pertarungan, para penonton tentu menjadi sangat panik sekaligus penasaran ingin mengetahui bagaimana nasib kedua raja itu. Mereka pun lantas berbondong-bondong mendekati area jatuhnya Raja Rahu dan Raja Jan, mencari tahu kondisi terakhir dari raja mereka pasca terjatuh. Dan yang mengejutkan, kedua Raja Asura itu masih baik-baik saja dan saat ini kembali bertempur di dalam sebuah ruangan. Saat keduanya saling baku hantam, Raja Jan dengan tegas mengatakan bahwa Asura tidak pernah menerima orang lemah, apalagi menerima orang pengkhianat. Oleh sebab itulah Raja Jan meminta Rahu untuk meminta maaf dan mengakui dosanya lewat jalur kematian. Diminta bersedia mati untuk menebus dosa, Raja Rahu tentu tidak setuju dan malah semakin membabik buta dalam menyerah. Rahu bahkan mendorong lawannya itu hingga terdesak batu besar dan akhirnya terpental sampai keluar ruangan. Seolah tidak cukup dengan semua itu, Raja Rahu lekas menghampiri Raja Jan dan bermaksud untuk mengirimnya ke alam lain hingga saat itu juga. Namun yang mengejutkan, ketika Raja Rahu melayangkan jurus pindah alamnya kepada Raja Jan, ketika itu juga jurus tersebut malah tidak mempan dan bahkan membuat tubuh Raja Rahu terlempar mundur. Selepas membuat Raja Rahu terlempar mundur, Raja Jan yang sudah berubah penampilan dengan armor perang gunturnya bergegas menghampiri, sehingga membuat Rahu seketika menyadari kalau saat ini jiwa bertarung Raja Jan mengalami peningkatan. Hal tersebut lantas dibenarkan oleh Raja Jan sendiri, yang kemudian lanjut mengatakan bahwa Raja Rahu sudah tidak memiliki kesempatan lagi untuk melanjutkan hidupnya. Dengan peningkatan jiwa bertarung di tubuhnya, Raja Jan langsung saja memburu Rahu sambil mengatakan bahwa dirinya akan segera membuat pertumpahan di istana surgawi setelah selesai mengirim Rahu ke alam lain. Tensi bird sekarang YouTube bangke. Mendengar kata-kata itu, Raja Rahu malah tertawa penuh ejekan dan mengatakan kalau ketiga Raja Asura itu selalu terpaku pada dendam masa lalu, sedangkan dirinya sendiri malah memiliki tujuan yang lebih mulia, yaitu memperbaharui masa depan klan Asura, di mana untuk mewujudkan tujuan masa depan yang dibicarakan itu, Raja Rahu harus membuka jalan lewat pertarungan dan mengalahkan tiga Raja Asura lainnya. Demi mewujudkan tujuan besar itu sesegera mungkin, Raja Rahu kembali menyerang Raja Jan dengan kekuatan penuh, meskipun ujung-ujungnya dia masih harus terpental oleh kekuatan Raja Jan.
Belum cukup membuat Raja Rahu terpental, Raja Jan segera berlari menghampiri dan bermaksud untuk memanfaatkan kelengahan Rahu supaya cepat kalah. Namun alih-alih berhasil mengalahkan Raja Rahu, Raja Jan malah mendapati suatu fakta bahwa saat ini jiwa bertarung lawannya itu juga mengalami peningkatan. Alhasil dua kekuatan yang sama-sama luar biasa itu kini saling berbenturan, menciptakan rasa penasaran bagi semua orang untuk mengetahui siapa yang lebih kuat. Setelah kekuatan mereka beradu selama beberapa waktu, Raja Rahu mampu melepaskan diri dari kekuatan Raja Jan langsung membuat serangan balasan hingga akhirnya mendapati dirinya terlempar dan terluka parah di bawah serangan Raja Rahu. Raja Jan terlihat sangat enggan percaya, merasa mustahil bahwa dirinya bisa dikalahkan di tangan Raja Asura keempat. Tidak rela dirinya dikalahkan begitu saja, Raja Jan kemudian membakar jiwa bertarungnya sekali lagi sehingga kekuatannya meningkat pesat dalam waktu singkat. Namun di sisi lain tindakan yang dilakukan oleh Raja Jan ini sontak membuat para prajuritnya sangat terkejut sekaligus menduga-duga kalau saat ini raja mereka akan segera menggunakan kekuatan tebasan membelah langit. Dan benar saja sesaat setelah dugaan orang-orang itu terlontar, kekuatan Raja Jan kini mulai menarik semua senjata berbahan logam dari tangan-tangan prajurit Asura, mengumpulkannya di suatu titik dan mengubahnya menjadi senjata super yang akan dipergunakan untuk melawan Rahu. Setelah senjata luar biasa itu benar-benar selesai, Raja Jan segera menghantamkan senjata itu ke arah Rahu yang seketika kekuatannya langsung ditahan oleh dua pedang iblis milik Rahu. Mendapati situasi menegangkan semacam ini, para dewa yang masih setia menonton duel sedari tadi tentu menjadi panik sejadi-jadinya dan berpikir kalau istana surgawi akan segera hancur lebur terkena dampak duel Raja Asura. Di tengah kepanikan dan kekhawatiran para dewa itu, Kaisar Sitiam beserta rombongannya datang menghampiri untuk ikut menyaksikan langsung jalannya duel Raja Asura. Mendapati huru-hara yang dilakukan oleh dua Raja Asura, Guang Mutian lantas membujuk Kaisar Sitian untuk segera mengambil tindakan karena khawatir kalau nantinya Raja Rahu malah akan balik menyerang dan menghancurkan istana surga. Akan tetapi saran dan bujukan Guang Mutian ini malah ditentang oleh Kaisar Sitian yang lantas memerintahkan semua dewa untuk percaya penuh kepada Raja Rahu serta melarang mereka untuk bertindak sembarangan tanpa perintah resmi dari Sitian. Kembali kepada duel Raja Asura, saat ini Raja Rahu masih berupaya keras menahan senjata luar binasa milik Raja Jan dan mulai menderita beberapa luka di bagian tubuhnya. Namun bersamaan dengan itu kondisi tubuh yang terluka itu malah membuat detak jantung Raja Rahu semakin terpacu, menandakan kalau kekuatannya akan mengalami peningkatan lagi. Dan benar saja tanpa menunggu waktu lama jiwa bertarung Raja Rahu akhirnya meningkat pesat sehingga dia mampu menstabilkan kekuatan untuk menahan senjata lawan. Situasi tersebut jelas membuat pasukan Raja Jan menjadi terkejut-kejut, tidak menyangka Raja Rahu masih bisa meningkatkan level jiwa bertarung saat diambang kematian. Selagi orang-orang dibuat terkejut, Raja Rahu kini mulai melepaskan diri dari senjata Raja Jan, di mana seketika senjata luar binasa itu pun hancur lebur dan membuat bahan-bahan pembuatnya berjatuhan seperti debu. Tidak berhenti sampai di situ, Raja Rahu juga langsung melayangkan serangan balasan kepada Raja Jan, di mana kali ini serangan balasan dengan level kekuatan yang lebih tinggi itu mampu melukai Raja Jan dan bahkan bisa mengirim raja tersebut pindah ke alam lain dalam sekejap mata. Mendapati ini, para pejuang Asura pendukung Raja Rahu langsung bersorak gembira merayakan kemenangan raja mereka untuk kedua kalinya sambil joget-joget. Berbeda dengan pasukan Raja Rahu, pasukan Raja Jan justru terlihat sangat kecewa dan sedih serta tidak menyangka kalau raja mereka akan binasa dalam melawan Raja Gila. Akan tetapi karena pasukan Raja Jan ini memahami betul aturan klan Asura untuk mengikuti raja yang lebih kuat, maka dengan sukarela anggota pasukan tersebut pun langsung memutuskan untuk menjadi pengikut Raja Rahu serta memberikan penghormatan kepada raja baru mereka. Menanggapi penghormatan yang diberikan
memberikan anggota pasukan Raja Jan, Raja Rahu kini mengatakan kepada mereka semua bahwa pertarungan yang harus dihadapinya masih belum selesai. Selang beberapa waktu, Raja Rahu kedatangan tamu tak diundang di mana ternyata tamu itu adalah rombongan pasukan dari Raja Yuan alias satu-satunya nenek moyang Asura yang masih hidup. Begitu rombongan ini mendarat di hadapannya, Raja Rahu langsung menyuruhkan tantangan duel baku hantam kepada Raja Yuan sehingga tantangan itu langsung direspon oleh Raja Yuan dengan perkataan bahwa dirinya sudah bisa menebak kalau Rahu pasti akan mengalahkan Raja Ku dan Raja Jan dan pasukan mereka akan berhadapan satu sama lain. Tidak hanya itu, Raja Yuan juga mengatakan kalau era 4 Raja Asura akan segera berakhir dan digantikan oleh pemimpin tunggal. Mendapati perkataan dan pengakuan dari Raja Yuan, Raja Rahu lantas mengatakan kalau sebentar lagi Raja Yuan juga akan menyusul Raja Ku dan Raja Jan ke alam lain. Setelah mengatakan itu, Raja Rahu pun langsung membakar jiwa bertarungnya dan seketika langsung memburu ke arah Raja Yuan untuk menggempurnya. Namun sebelum gempuran Raja Rahu itu mengenai sasaran, dia malah harus terhentikan oleh serangan rambut liar Raja Yuan yang seketika melilit tubuhnya hingga tidak bisa bergerak. Bahkan 2 pedang iblis milik Rahu juga sampai terjatuh di tangannya sehingga membuat para pendukung Rahu panik dan terkejut. Sementara para pendukung Raja Rahu terkejut-kejut, Raja Yuan kini mulai memberi penilaian terhadap Raja Rahu bahwasanya Raja Rahu adalah orang terkuat di klan Asura setelah keberadaan 99 hantu nenek moyang Asura. Hanya saja Raja Yuan merasa kecewa terhadap tindak tanduk Raja Rahu yang tidak sesuai harapannya, di mana menurutnya Raja Rahu itu telah memegang sebuah konsep yang sangat konyol bagi kelangsungan Asura di masa depan. Raja Yuan menegaskan kalau keinginan Rahu untuk mengubah aturan Asura itu hanya akan membawa klan Asura menuju kepunahan, karena sejatinya klan Asura itu mampu bertahan hidup melalui dendam dan kebencian dan pertarungan. Mendapati komentar semacam ini, Raja Rahu tentu Raja Rahu tentu tidak mau terima sehingga dia balik menegaskan kepada Raja Yuan kalau takdir masa depan dari klan Asura itu tidak bisa ditentukan oleh pendapat kuno seperti Raja Yuan. Raja Rahu menyatakan kalau takdir Asura itu hanya bisa ditentukan oleh satu-satunya Raja Asura yang paling kuat, di mana satu-satunya raja yang paling kuat itu adalah dirinya sendiri yang saat ini sudah sangat siap untuk membuat Raja Yuan menyusul 2 raja lainnya ke alam lain. Sembari mengatakan kalimat itu, Raja Rahu membakar jiwa bertarungnya sekali lagi sekaligus mengambil 2 pedang iblis yang sempat terjatuh. Sesaat setelah Raja Rahu membakar jiwa bertarungnya lagi, dalam sekejap mata dia mampu melepaskan diri dari jeratan rambut liar Raja Yuan. Begitu terlepas, Raja Rahu langsung menyerbu ke dalam kerumunan pasukan lawan sembari meledakkan energi yang sangat besar yang seketika membuat pasukan lawan berjatuhan sekaligus ketakutan. Tak lama setelahnya Raja Rahu dikepung serangan rambut liar lainnya yang tanpa henti diciptakan oleh Raja Yuan di segala penjuru. Kepungan rambut liar tersebut lantas membuat Raja Rahu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memotong-motong rambut itu supaya tidak melilit lagi. Melihat rambut-rambut liarnya dipotong-potong sedemikian rupa, Raja Yuan tentu berterima kasih karena enggak perlu lagi ke barbershop dan merasa semakin ganteng. Enggak ya, dia pun segera menciptakan rambut liar yang jauh lebih kuat untuk menyerang Rahu. Tetapi saat itu Rahu malah berputar-putar menciptakan badai pedang yang mampu menebas rambut liar tersebut. Melihat penampakan ini, Raja Yuan kemudian berkomentar bahwa Raja juniornya itu telah banyak mengalami pertumbuhan dalam kemampuan bertarungnya. Dia pun melontarkan kalimat tantangan kepada Rahu supaya Raja keempat itu menunjukkan semua kekuatannya tanpa malu-malu. Ditantang seperti ini, Raja Rahu jelas semakin terpacu dan langsung menyerbu ke arah Raja Yuan. Namun saat itu Raja Yuan masih saja belum bisa terlukai oleh Raja Rahu dan malah semakin membuat Raja Rahu lagi-lagi harus terlilit oleh rambut liar. Situasi tersebut lantas membuat Raja Yuan kembali berkomentar mengatakan kalau pedang iblis milik Rahu tidak layak untuk dipergunakan dalam melawan kekuatannya. Setelah mengatakan itu, Raja Yuan kemudian menciptakan rambut-rambut liar lain yang seketika
seketika mengepung dan menjerat tubuh Raja Rahu hingga dia terluka cukup parah. Mendapati pemandangan semacam itu, para pejuang Asura langsung memasang ekspresi ngeri sekaligus mengkhawatirkan keadaan Raja Rahu yang terjebak di dalam rambut liar. Sementara itu Raja Yuan malah tampak santai berkata kepada Raja Rahu, memberitahukan terkait perbedaan antara dirinya dengan si Raja keempat. Dengan santainya dia pun berbalik pergi meninggalkan lokasi Rahu, seolah sangat yakin kalau Rahu tidak akan bisa melawannya lagi. Namun sesaat kemudian Raja Yuan tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah fakta baru bahwa saat ini jiwa bertarung Raja Rahu sedang mengalami peningkatan lagi, sehingga akan sangat memungkinkan baginya untuk lepas dari jeratan rambut liar. Di sisi lain, peningkatan jiwa bertarung Raja Rahu itu membuat Kaisar Sitian berkomentar mengatakan kalau dirinya pernah mempelajari tentang kekuatan dari klan Asura yang jika mereka terluka parah di tengah peperangan maka tingkat kekuatannya malah akan semakin meningkat. Dan benar saja perkataan Kaisar Sitian itu terbukti kepada Raja Rahu yang seketika mampu meledakkan energi besar dan membuatnya terbebas dari jeratan rambut liar. Melihat situasi itu, Raja Yuan tentu sangat terkejut dan langsung menciptakan rambut-rambut lain untuk menyerang Rahu. Namun semakin diserang, Raja Rahu malah semakin membakar jiwa bertarungnya dan semakin bersemangat untuk menyerang Raja Yuan. Hingga Akhirnya Raja Rahu harus merasakan hempasan keras di mana lemparan itu berasal dari kekuatan monster rambut liar yang diciptakan oleh Raja Yuan. Melihat lawan tarungnya menderita lemparan itu, Raja Yuan tentu tertawa terbahak-bahak sambil mengejek kalau Rahu sama sekali bukan tandingannya. Mengabaikan ejekan yang dilontarkan oleh Raja Yuan, Raja Rahu malah memfokuskan dirinya untuk mengalahkan monster rambut liar, sehingga hal itu membuat Raja Yuan kembali bertindak mengendalikan monster tersebut. Sampai akhirnya tubuh Raja Rahu pun tertangkap tangan oleh monster rambut liar itu. Begitu tubuhnya tertangkap si monster rambut, Raja Rahu tentu tidak tinggal diam dan seketika membakar jiwa bertarungnya lagi untuk menggandakan kekuatan. Namun sebelum kekuatan tingkat tingginya berhasil membebaskan diri dari cengkraman monster, Raja Rahu malah kembali diserang oleh Raja Yuan yang tidak rela monster ciptaannya bakal dihancurkan. Alhasil serangan Raja Yuan itu membuat tubuh Raja Rahu terlepas otomatis dari cengkraman monster dan mendarat di atas pijakan. Tidak berhenti sampai di situ, Raja Rahu juga harus menerima serangan lanjutan dari Raja Yuan, di mana serangan itu juga membuat beberapa bangunan istana surga mengalami kerusakan parah. Di sisi lain, aksi penyerangan brutal Raja Yuan yang menimbulkan kerusakan itu membuat para dewa dan pasukan Asura saling berkomentar, mengatakan kalau kekuatan perusak Raja Yuan itu sangat menakutkan sekaligus membinasakan. Mereka pun mulai menduga-duga bahwa tingkat kekuatan yang baru ditunjukkan oleh Raja Yuan itu merupakan kekuatan asli dari 99 hantu alias nenek moyang klan Asura. Sementara orang-orang berkomentar, Raja Rahu masih sibuk menahan serangan monster rambut liar hingga perlahan dia pun mampu menangkal serangan itu setelah jiwa bertarungnya berhasil ditingkatkan lagi. Menyaksikan bagaimana Raja Rahu berhasil menangkis serangan monster rambut liar, para dewa dan Asura lagi-lagi berkomentar di mana Asura menilai kalau kekuatan Raja Rahu itu sangat hebat dan patut dipuji. Terlebih lagi dia bisa meningkatkan jiwa bertarung dalam situasi genting. Sedangkan di pihak dewa, mereka mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Raja Rahu itu terlalu dahsyat sehingga mereka lantas menjadi khawatir kalau nantinya istana surga juga akan diserang oleh Raja Rahu. Komentar para dewa ini pun jelas dapat terdengar oleh Kaisar Sitian, tetapi saat itu Kaisar tidak merespon apa-apa dan malah memfokuskan dirinya untuk menyaksikan kelanjutan duel Raja Asura. Sementara orang-orang mengomentari kekuatan maha dahsyatnya, Raja Rahu kini mulai berjalan menghampiri monster rambut liar dan langsung melayangkan jurus tebasan mautnya ke arah monster tersebut hingga menyebabkan tubuh si monster mengalami kerusakan. Situasi tersebut lantas membuat si pemilik monster alias Raja Yuan menjadi geram sehingga dia segera melepaskan serangan balasan kepada Rahu. Namun sesaat kemudian Raja Yuan mendadak dibuat terkejut ketika mendapati bahwa Raja
Raja Rahu lagi-lagi membakar jiwa bertarungnya dan seketika menumbangkan monster rambut liar hingga tidak berdaya lagi. Bahkan Raja Rahu juga melancarkan serangannya terhadap Raja Yuan hingga membuat dia terpental. Selepas membuat Raja Yuan terpental, Raja Rahu kini berjalan menghampiri bermaksud ingin segera menuntaskan duel putaran terakhir. Namun pada saat itu, Raja Yuan malah terlihat tertawa-tawa tidak jelas sembari memuji kemampuan Raja Rahu yang bisa sangat mengejutkan. Tidak hanya itu, Raja Yuan juga mengatakan kalau klan Asura bertahan hidup lewat sebuah pertarungan dan jika Asura terluka dalam pertarungan, maka hal itu hanya akan membuat mereka menjadi semakin kuat. Berdasarkan fakta-fakta itu, Raja Yuan lantas meminta Raja Rahu untuk membakar jiwa bertarungnya hingga tidak bersisa. Selain meminta Raja Rahu untuk membakar jiwa bertarungnya, Raja Yuan sendiri segera melakukan hal yang sama, yaitu membakar jiwa bertarung miliknya hingga wujudnya berubah drastis, di mana sekujur tubuh Raja Yuan saat ini diselimuti oleh rambut liar sehingga membuat penampilannya tampak menyeramkan. Setelah merubah wujud, Raja Yuan kemudian menantang Raja Rahu untuk melanjutkan duel mereka supaya bisa melihat sejauh mana keduanya mampu bertahan hidup. Tanpa buang-buang waktu lagi, duel baku hantam antara dua Raja Asura itu pun kembali berlanjut sampai akhirnya Raja Rahu harus kembali terlempar oleh kekuatan Raja Yuan. Berhubung kekuatan Raja Yuan dalam penampilan barunya sangat sulit untuk dihadapi, Raja Rahu akhirnya mengandalkan kekuatan mata dewa perangnya supaya bisa mengetahui titik lemah lawan sekaligus tidak membuat serangan yang meleset. Namun ketika Raja Rahu akan melancarkan sebuah serangan, tiba-tiba saja rambut liar menjalar dari belakang dan mencengkeram kedua kakinya hingga sulit untuk bergerak. Bahkan tubuh Raja Rahu juga mulai dibuat terluka parah oleh rambut liar itu, sehingga otomatis membuat semua dewa dan asura pendukung Rahu menjadi sangat panik sekaligus khawatir serta gatal ingin bertindak. Seolah belum cukup membuat Raja Rahu terluka parah, Raja Yuan mengombang-ambingkan tubuh Raja Rahu di udara lalu menyerangnya lagi hingga membuat Raja Rahu benar-benar tidak berdaya. Namun ketika mendapati Raja Rahu tidak bisa berkutik lagi, Raja Yuan malah melampiaskan kemarahannya dan meminta Rahu untuk kembali membakar jiwa bertarungnya sampai meledak. Dan karena Raja Rahu masih tidak bergerak untuk melakukan perlawanan, maka Raja Yuan melakukan tindakan yang lebih ekstrim, bermaksud mengirim Rahu ke alam kematian sesegera mungkin. Alhasil Raja Rahu pun semakin terluka parah dan membuat semua pendukungnya semakin cemas. Sementara orang-orang dibuat cemas, Raja Yuan berbalik meninggalkan lokasi Rahu seolah sudah yakin kalau kali ini Raja Rahu pasti akan kehilangan nyawa. Namun bersamaan dengan itu jantung Raja Rahu justru semakin berdetak cepat, menandakan kalau jiwa bertarungnya masih bisa meningkat lagi. Tidak berselang lama jiwa bertarung Raja Rahu pun terbakar lagi untuk kesekian kalinya, sehingga otomatis memberinya kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Dalam satu kedipan mata, Raja Rahu pun langsung berdiri tegap dan siap melanjutkan pertarungan sehingga menyebabkan keterkejutan bagi semua orang termasuk Raja Yuan. Meski cukup terkejut dengan kebangkitan Raja Rahu, pada faktanya Raja Yuan juga merasa takjub sekaligus sedikit iri kepada Rahu karena pada dasarnya dia juga mengincar jiwa bertarung yang tidak habis-habis seperti yang dimiliki Rahu. Alhasil ketika Raja Yuan melihat jiwa bertarung Rahu kali ini, dia tidak bisa menyembunyikan rasa senangnya sedikit pun karena pada akhirnya bisa menyaksikan langsung sekaligus merasakan betapa kuatnya jiwa bertarung semacam itu. Di tengah rasa senang dan puasnya melihat jiwa bertarung itu, Raja Yuan kini kembali dihadapkan pada serangan kuat Raja Rahu yang kali ini mampu melukai tubuhnya tanpa meleset. Yang mengherankan, meski saat ini tubuh Raja Yuan terluka parah, dia masih sempat-sempatnya melontarkan kalimat pujian terhadap kekuatan jiwa bertarung Raja Rahu yang tidak ada habisnya. Raja Yuan menilai kalau kekuatan jiwa bertarung semacam itu merupakan puncak keindahan sepanjang sejarah hidupnya yang dimiliki oleh bangsa Asura. Selesai melontarkan kalimat pujian, Raja Yuan kemudian mengakui kalau saat ini benar-benar tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi langkah Raja Gila
Rahu. Dan di detik-detik terakhir masa hidupnya, Raja Yuan sempat menyampaikan pesan terakhir untuk Raja Rahu, yaitu meminta dia memusnahkan seluruh penghuni alam surga alias para dewa. Selesai Raja Yuan menyampaikan pesan terakhirnya, Raja Rahu segera mengakhiri masa hidup Raja Yuan supaya dia tidak terlalu banyak omon lagi. Dalam satu tarikan napas, Raja Rahu benar-benar membuat Raja Yuan menyusul dua Raja Asura lainnya yang sudah pergi ke alam baka duluan. Namun selepas mengirim Raja Yuan ke alam baka, Raja Rahu melemparkan tatapan tajam ke arah Kaisar Sitian dan rombongannya, seolah ingin segera menghabisi mereka semua sebagaimana permintaan terakhir yang diucapkan oleh Raja Yuan. Mendapati Raja Yuan berhasil dikalahkan dalam duel antar raja, para Asura pendukung Rahu sontak berteriak gembira memuji-muji kehebatan raja mereka yang sekarang telah berhasil menyatukan semua rakyat Asura. Sementara di pihak dewa, mereka terlihat sangat terkejut karena ternyata kekuatan Raja Gila Rahu benar-benar bisa menumbangkan 3 Raja Asura secara berturut-turut. Berdasarkan kemenangan yang diraih oleh Raja Rahu, para dewa itu pun menilai kalau di masa depan mereka sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk bertarung melawan suku Asura yang barbar. Sementara orang-orang bersorak dan saling berkomentar, istri Raja Rahu sendiri alias Huji malah meminta semua pasukan untuk mundur karena kebetulan dia mendapati gelagat aneh dari sang raja, di mana gelagat aneh itu kemudian membuat Raja Rahu memasuki mode ngamuk sembari melemparkan sebuah serangan ke arah pasukan dewa. Mendapati hal ini, para dewa tentu menjadi terkejut-kejut, tidak menyangka kalau mereka juga akan menjadi sasaran dari Raja Rahu. Seketika itu juga dewa-dewa istana surga panik sejadi-jadinya, sedangkan Dewa Rulai mulai menyimpulkan kalau tindakan Raja Rahu itu diakibatkan oleh jiwa bertarungnya yang terus-menerus dibakar selama berduel 3 putaran. Sama halnya seperti Dewa Rulai, Huji juga tampak menjelaskan kondisi Raja Rahu kepada para pasukan Asura, di mana saat itu raja kebanggaan mereka itu sedang kehilangan kesadaran, sedangkan keinginan bertarungnya sudah tidak bisa dihentikan. Dengan kata lain, jika kondisi itu terus dibiarkan, maka tantangan apapun yang ada di depan Raja Rahu hanya akan membuat jiwa bertarungnya makin terbakar, serta menjadi lebih ganas. Mengingat betapa berbahayanya kondisi Raja Rahu saat ini, Dewa Rulai kemudian meminta izin kepada Kaisar Sitian untuk bertarung melawan Raja Rahu dan mencoba mengembalikan kesadarannya. Setelah mendapat izin Sitian, Dewa Rulai kemudian bergegas menghampiri Raja Rahu dan berusaha membujuknya untuk menghentikan pertarungan. Akan tetapi bujukan Dewa Rulai itu malah ditanggapi oleh sebuah serangan yang seketika diarahkan kepada Rulai hingga pertempuran di antara mereka pun tidak terhindarkan. Sambil mencoba menahan serangan Raja Rahu, Dewa Rulai diam-diam menilai bahwa saat ini pemimpin suku Asura itu sudah tidak bisa mendengarkan perkataannya lagi. Berdasarkan kondisi tersebut, Dewa Rulai lantas memutuskan untuk segera melakukan tindakan yang bisa mengembalikan kesadaran Rahu. Demi menyadarkan Rahu, Dewa Rulai mulai menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah mantra yang bisa menidurkan lawannya. Sembari mengikat tubuh Rahu sekencang-kencangnya, Dewa Rulai kemudian menembakkan mantranya tepat di kepala Rahu dan memasuki ruang batin orang tersebut. Setibanya di dalam ruang batin Rahu, Dewa Rulai tampak sedikit terkejut mendapati kondisi hati Rahu yang sangat berantakan. Namun terlepas dari semua itu, Rulai kemudian berusaha mencari tubuh fisik dari kesadaran Rahu sebelum ruang batinnya mengalami keruntuhan. Begitu kesadaran Rahu ditemukan, Dewa Rulai lantas mencoba menyadarkannya, tetapi saat itu dia malah terkena serangan balik yang membuatnya keluar dari ruang batin. Setelah ditendang keluar dari ruang batin Rahu, Dewa Rulai kemudian menyimpulkan bahwa kesadaran Rahu sengaja membuat perlawanan terhadapnya sehingga dia jadi bertinyi-tinyi apakah tidak ada cara lagi untuk membuat Rahu tersadar. Sementara Rulai bertinyi-tinyi sendirian, Raja Rahu justru malah mengamuk tidak karuan sembari berusaha melepaskan diri dari cengkraman yang menahan tubuhnya. Setelah terlepas, Raja Rahu kemudian langsung menyerbu ke arah para dewa sambil melayangkan berbagai serangan tanpa henti. Alhasil tindakan Raja Rahu itu pun membuat Dewa Gua ini langsung bertindak untuk menghadang serangannya.
Tidak hanya Dewa Guan Yin, Dewa Rulai juga kembali membuat tindakan karena merasa bahwa saat ini Raja Rahu sudah tidak bisa disadarkan. Dia pun segera mempersiapkan diri untuk menyerang Raja Rahu dan bersedia bertarung mati-matian sampai akhir demi melindungi para penghuni surga. Hasil ketika Raja Rahu mode kesetanan menyerang ke arahnya, Dewa Rulai langsung memborbardir Raja Rahu dengan beberapa tinju mematikan hingga membuat tubuh Raja Rahu berguling-guling di lantai. Namun meski demikian Raja Rahu masih mampu bertahan hidup dan bangkit kembali, membakar jiwa bertarungnya lagi yang tanpa batas, serta melayangkan serangan lanjutan kepada Rulai. Mendapati Raja Rahu lanjut menyerang, Dewa Rulai tentu tidak tinggal diam dan ketika langsung mengerahkan kekuatan tubuh emasnya serta berubah wujud ke bentuk raksasa. Dia pun sekuat tenaga menahan serangan Rahu yang semakin membabik buta hingga perlahan tubuhnya mulai kewalahan dan akhirnya harus menderita luka akibat gagal menahan serangan itu. Bahkan Dewa Rulai sampai memuntahkan seteguk cairan merah akibat terhantam serangan Raja Rahu yang menggila. Melihat Dewa Rulai dalam kondisi seperti itu, Kaisar Sitian kemudian berpendapat bahwa jika Raja Rahu masih tidak bisa disadarkan juga, maka dikhawatirkan tidak ada satupun orang lagi di dunia ini yang mampu menghentikan tindakannya. Meski Dewa Rulai sudah dibuat terluka parah, dia masih berupaya keras untuk menahan serangan Raja Rahu dan menghalanginya supaya tidak melukai para dewa. Tindakan Rulai tersebut lantas membuat Dewa Guan Yin memberitahukan Kaisar Sitian bahwa saat ini kekuatan tempur Dewa Rulai sudah mencapai batas maksimal. Pada saat yang sama, Sumo si putra Raja Gila malah sengaja melibatkan diri ke dalam pertempuran antara Rulai dan Rahu dan berusaha menghentikan serangan Rahu supaya tidak semakin melukai Dewa Rulai. Mendapati tindakan nekat Sumo, semua orang tentu saja sangat terkejut, terlebih lagi ketika mereka melihat Raja Rahu malah mau menyerang kepada putranya sendiri. Di tengah keterkejutan dan kepanikan semua orang, Sumo berusaha untuk membangunkan kesadaran Raja Rahu, tetapi saat itu Raja Rahu malah tidak menggubris dan tetap kehilangan akal sehatnya. Masih dalam mode kerasukan energi iblis, Raja Rahu tanpa ragu melayangkan serangan kepada Sumo, tetapi saat itu Sumo mampu bertahan hidup karena melindungi diri dengan menggunakan jurus tubuh emas yang diajarkan Rulai. Melihat Sumo masih bisa selamat dari serangan bapaknya, sebagai ibu, Huji lantas meminta Sumo untuk segera mundur dari hadapan Rahu, tetapi saat itu Sumo dengan tegas menolak dan malah melayangkan tantangan duel kepada bapaknya. Alhasil tantangan itu pun langsung ditanggapi oleh Raja Rahu dan terjadilah duel baku hantam antara bapak dan anak. Sambil melangsungkan duelnya, Sumo terus berupaya membangunkan kesadaran bapaknya sembari mengatakan kalau saat ini Asura telah berhasil disatukan sehingga bapaknya tidak boleh sampai tersesat dalam kondisi terpengaruh energi iblis. Alih-alih berhasil disadarkan, Raja Rahu malah kembali membakar jiwa bertarungnya sehingga menciptakan ledakan energi yang sangat dahsyat. Situasi tersebut jelas saja membuat semua orang terkejut-kejut, termasuk Dewa Guan Yin yang seketika tidak menyangka kalau jiwa bertarung Raja Rahu bisa mencapai puncak yang baru lagi. Berdasarkan fakta ini, Dewa Guan Yin lantas menjadi khawatir kalau ke depannya Istana Surga benar-benar bisa hancur di tangan seorang Rahu. Mempertimbangkan hal tersebut, Dewa Guan Yin kemudian bergegas maju bermaksud membantu Sumo melawan Raja Rahu. Tetapi saat itu dia malah dihentikan oleh Rulai yang sangat yakin kalau Sumo akan bisa mengatasi bapaknya sendiri. Selagi Rulai mencegah Guan Yin, Sumo masih berjuang keras mengembalikan kesadaran bapaknya, di mana saat itu dia juga jadi teringat pada ucapan gurunya alias Rulai yang pernah mengatakan bahwa panca indera dewa bertarung tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur, tetapi juga bisa menajamkan indera ke batas terbesar, di mana keuntungan dari panca indera dewa bertarung itu akan lebih mudah dipergunakan oleh orang yang punya kesadaran baik. Meski saat itu Sumo sempat ragu bisa mempergunakannya, dia menjadi sangat yakin setelah Rulai mengatakan kalau kasih sayang bisa menekan sisi buruk dalam diri seseorang.
Berdasarkan ingatan tersebut, Sumo mencoba mempraktekkan ajaran Rulai dalam situasi saat ini dan sangat bertekad untuk tidak pernah melepaskan tangannya dari tubuh Rahu yang semakin membahayakan. Meskipun Sumo berkali-kali harus menderita serangan dari kekuatan Rahu, dia masih bersikeras tidak melepaskan diri dan malah semakin mencengkram erat tubuh Rahu. Setelah bertahan selama beberapa waktu, Raja Rahu dan Sumo pun akhirnya sama-sama terjatuh seolah-olah kehilangan kendali atas kekuatan tubuhnya. Saat terjadi itulah Sumo memasuki ruang batin Raja Rahu membujuk kesadaran Rahu untuk kembali menguasai tubuhnya. Tanpa diduga upaya yang diperjuangkan oleh Sumo ini akhirnya membuahkan hasil baik, di mana akhirnya kesadaran Raja Rahu berhasil dikembalikan seperti sedia kala. Begitu kesadarannya kembali, Raja Rahu langsung menyebut nama Sumo seolah memberi kode kalau saat ini dirinya telah baik-baik saja. Begitu mengetahui Raja Rahu sudah kembali sadar, Sumo langsung melepaskan cengkraman dari tubuh bapaknya, sedangkan bapaknya sendiri langsung terbangun duduk dan membantu Sumo untuk bangkit berdiri. Mendapati situasi ini, semua pasukan Asura dan Dewa menjadi sangat lega, sekaligus tidak menyangka kalau putra Raja Rahu itu bisa menyadarkan bapaknya seorang diri. Sesaat kemudian Raja Rahu memeriksa kondisi Sumo, lalu setelahnya dia mulai mengamati istana surga sambil lantas berkata kalau di masa lalu dirinya pernah penasaran dengan penampakan tempat tersebut. Namun setelah melihat langsung, Raja Rahu menyadari tidak ada yang terlalu spesial di tempat itu, sehingga dia pun memutuskan untuk kembali pulang ke kerajaan Asura. Namun sebelum benar-benar angkat kaki dari istana surga, Rahu kemudian mengumumkan kepada semua rakyat Asura bahwa mulai saat ini permusuhan antara Dewa dan Asura telah resmi diakhiri dan tidak akan ada yang namanya peperangan lagi. Mendapati pengumuman tersebut, para pejuang Asura yang baru bergabung ke dalam pasukan Raja Rahu tentu menjadi ribut-ribut, mencemaskan nasib masa depan mereka bila tidak ada lagi yang namanya peperangan. Menyikapi keributan para Asura itu, Raja Rahu kemudian mengumumkan lagi bahwa jika ada di antara mereka yang keberatan dengan keputusannya, maka mereka boleh maju untuk menantang perang melawan Raja Asura. Akan tetapi sebagian dari mereka malah akan menantang Raja Rahu di masa depan ketika kekuatan mereka sudah jauh lebih kuat dari saat ini. Berhubung saat ini tidak ada lagi yang berani maju untuk menantang, Raja Rahu segera mengesahkan deklarasi yang dibuatnya, lalu memandang kepada jajaran dewa sambil melontarkan ancaman supaya para dewa itu tidak coba-coba melanggar janji perdamaian yang telah disepakati. Tak lama setelahnya, Raja Rahu kemudian bergegas meninggalkan istana surga diikuti oleh semua pasukan Asura, termasuk Sumo yang memutuskan untuk pulang saat ini. Dalam perjalanan pulang, Raja Rahu mendadak teringat kepada mendiang Shio, lalu berkata dalam hati bahwa saat ini dia sudah sangat lega karena berhasil mengubah aturan kuno Asura. Seketika dia pun berharap mendiang Shio bisa merasakan kebahagiaan yang sama dengannya. Selepas kepergian Raja Rahu beserta rombongannya, Dewa Guanyin kemudian berkomentar mengatakan bahwa perjanjian damai itu tidak mungkin berlaku selamanya, karena bagaimanapun juga karakter asli Asura itu memang suka baku hantam. Pendapat tersebut lantas direspon oleh Dewa Rulai yang mengatakan bahwa jika perjanjian damai Dewa dan Asura bisa bertahan makin lama, maka hal itu akan menjadi lebih baik bagi kedua belah pihak, karena bagaimanapun juga kedamaian itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Di tengah obrolan tersebut, Rulai dan Guanyin kemudian dikejutkan dengan pernyataan Kaisar Sitian yang memberitahukan bahwa saat ini dunia sudah menjadi gelap, sehingga sudah waktunya bagi mereka untuk membuat segalanya menjadi ke jalur yang benar. Menanggapi pernyataan Kaisar Sitian, Dewa Guanyin kemudian melaporkan sesuatu bahwa saat ini di istana surga bayangan gelap sudah turun ke alam manusia, mengacaukan dunia manusia dan menyebabkan banyak kehancuran di sana-sini. Menambahi laporan Dewa Guanyin, Dewa Rulai juga ikut melaporkan bahwa saat ini Dewa kuno Yuanshi Yuzur telah menyeberang ke alam manusia untuk mencari api abadi atau Shouyu yang masih dalam perjalanan menuju arah barat. Berdasarkan fakta tersebut, Dewa Rulai kemudian menyampaikan kekhawatirannya kalau pengembalian api abadi itu tidak berjalan dengan baik dan mengalami banyak kendala yang ditimbulkan Yuzun beserta antek-antek dajalnya.
恐怕处境不妙。 Wah, akankah ini tuh season 5 si Shinji tamat ya guys ya? Entahlah ya, kita lihat aja nanti episode depannya itu abis episode 45 ini tuh apa ada episode 46 gitu. Karena kan sebenarnya trailer di episode 46-nya itu udah ada gitu guys. Nah, kita di episode 46-nya itu bisa ngelihat upaya para dewa kubu cahaya dalam menghadapi kerusuhan di alam manusia serta bagaimana perjalanan Sun Wukong beserta rekan-rekannya dalam upaya mengembalikan api abadi ke arah barat. Nah, udah beres nih perangnya nih. Jadi nanti ke depannya itu kita harusnya sih udah ngelihat Sun Wukong terus nih sampai api abadinya itu berhasil kembali ya guys ya.